Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kak dengan Ustazah Tia di pelajaran matematika pembelajaran 6 tentang bilangan bulat. Kita masih belajar tentang bilangan bulat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Tentang pengurangan bilangan bulat. Kemarin di video yang sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi, dalam pengurangan bilangan bulat, pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Ya. Jadi, lawan dari bilangan positif itu adalah bilangan negatif. Begitu sebaliknya. Contohnya, lawan dari 3 adalah negatif 3. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh Kak ya. Jadi, di sini Ustazah punya soal. Kerjakan soal berikut. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Maka penyelesaiannya adalah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Bisa dilihat di gambar Kak ya. Jadi anaknya dari 0 mundur ke belakang sejauh 8 langkah. Hingga dia berada di titik negatif 8. Langkah yang kedua, pengurangan artinya berbalik. Yang pertama, anaknya itu hadap ke kanan, maka berbalik hadap ke kiri. Selanjutnya, langkah ketiga, bilangan negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Ya, jadi anak yang tadi di bilangan negatif 8 dan sudah berbalik itu mundur 4 langkah ke belakang. Maka anak tersebut akan berada di titik negatif 4. Hasilnya, nih, bisa dilihat Kak ya, ada garis dari 0 ke negatif 8. Itu menunjukkan negatif 8. Kemudian ada garis bilangan dari negatif 8 ke negatif 4. Itu artinya dikurangi negatif 4. Maka hasilnya adalah garis bilangan putus-putus 0 ke negatif 4. Artinya hasilnya adalah negatif 4. Bisa ditulis dalam kalimat matematika, negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Baik Kak, tadi itu adalah contoh pengerjaan operasi hitung pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang Ustazah akan ajarkan kakak semua mengerjakan soal pengurangan dengan cara yang singkat. Di sini Ustazah punya soal. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangan dihidupkan, suhunya turun 2 derajat Celcius. Berapa suhu pada ruangan itu sekarang? Jadi maksud dari soalnya itu, suhunya mula-mula itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian turun 2 derajat Celcius, itu artinya dikurangi 2 atau negatif 2. Maka suhu ruangan sekarang itu bisa kita tulis kalimat matematikanya yaitu negatif 5 dikurangi 2. Jadi, suhu ruangan sekarang adalah negatif 7 derajat Celcius. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Ini ya Kak ya, negatif 5 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Jadi, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya.
Ya, pengurangan sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Jadi di sini tanda kurang itu akan berubah menjadi tanda tambah. Kemudian tanda kurangnya sudah menjadi tanda tambah. Kita lihat di belakang tanda kurang itu ada angka 2. Lawan dari 2 adalah negatif 2. Jadi bentuk penjumlahan dari bentuk pengurangan negatif 5 dikurangi 2 itu adalah negatif 5 ditambah negatif 2. Berarti berubah menjadi penjumlahan. Diingat Kak ya. Kalau penjumlahan tandanya sama. Negatif 5, negatif 2. Sama-sama negatif. Maka angkanya itu dijumlahkan. Ada angka 5 dan 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya, tanda hasil sama dengan di tanda soal. Tanda di soalnya itu sama-sama negatif, maka hasilnya pasti akan menjadi negatif. Tadi dijumlahkan 7, kemudian tanda di soalnya itu negatif, maka hasilnya negatif 7. Begini kalimat matematikanya, jadinya negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Nah, ini adalah bagian pengurangannya Kak ya. Apabila negatif dikurangi negatif, maka akan menjadi, contoh soalnya adalah negatif 5 dikurangi negatif 2. Sama dengan ya negatif dikurangi negatif. Kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Negatif 5 ditambah lawannya negatif 2 adalah 2. Jadinya diingat tanda kurangnya berubah menjadi tanda tambah. Di belakang tanda kurang ada angka negatif 2. Kita cari lawan negatif 2 yaitu 2. Nah, sudah jadi penjumlahan, diingat kembali kemarin cara penjumlahan bilangan bulat. Kalau negatif ditambah positif, angkanya beda, tandanya beda, maka angkanya diselisihkan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian angka yang besar itu tandanya adalah negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif 3. Kemudian positif dikurangi positif. 5 dikurangi 2. Kita ubah dulu menjadi penjumlahan ya Kak. 5 ditambah lawannya 2 adalah negatif 2. Tandanya beda, berarti angka diselisihkan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian dilihat angka yang besar itu tandanya adalah positif, yaitu 5. Maka hasilnya pasti positif. Positif 3. Selanjutnya, negatif dikurangi positif. Negatif 5 dikurangi 2. Sama seperti contoh yang di depan Kak ya. Jadi negatif 5, tanda kurangnya berubah menjadi tambah. Lawan dari 2 adalah negatif 2. Karena tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan jadi 7. Kemudian tandanya karena sama-sama negatif maka hasilnya juga negatif. Yang terakhir positif dikurangi negatif. 5 dikurangi negatif 2. Kita ubah dulu menjadi penjumlahan. 5 tanda kurangnya jadi tambah. Negatif 2-nya menjadi lawannya yaitu 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Baik Kak, sekarang kita akan belajar untuk mengubah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Nah, di sini Ustazah punya garis bilangan yang menunjukkan angka-angkanya sendiri ya. Baik, langkah-langkahnya.
Itu ada angkanya ya. Yang pertama, itu kita tentukan yang paling bawah. Kemudian ke atas dan ke atas. Jadi, hasilnya itu adalah yang bertanda garis putus-putus. Langkah pertama, perhatikan garis dan arah panah. Dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Bilangan ini dapat ditulis negatif 9 atau bisa kita langsung lihat di garis bilangannya. Yang pertama itu adalah dari 0 ke negatif 9. Artinya bilangan ini adalah bilangan negatif 9. Langkah kedua, pada garis dan arah panah kedua menunjukkan arah panah berbalik. Nah, berbalik itu artinya pengurangan. Pengurangan dan mundur sebanyak 13 langkah. Jadi, bilangan itu dapat ditulis negatif 13. Dihitung Kak ya, loncat dari negatif 9 sampai ke 4. Itu ada 13 langkah mundurnya. Maka, bisa ditulis negatif 13. Kemudian langkah ketiga, garis dan arah panah ketiga selalu berawal dari 0 menuju ke ujung panah nomor 2. Karena panah nomor 3 menunjukkan hasil operasi. Jadi, yang nomor 3, yang garis putus-putus itu adalah hasil operasinya. Dari 0 ke 4, maka bisa ditulis 4. Kemudian langkah keempat, tinggal kita gabungkan kan Kak ya. Dari langkah 1, tadi adalah ada negatif 9. Kemudian karena panahnya berbalik, itu berarti dikurangi. Jadinya negatif 9 dikurangi, berapa langkah tadi? 13, negatif 13. Bisa ditulis negatif 9 dikurangi negatif 13 sama dengan hasilnya adalah 4. Langkah kelima, karena negatif A dikurangi dalam kurung negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B, maka negatif 9 dikurangi negatif 13 itu sama dengan 4, dapat ditulis juga dengan negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Jadi sama kayak tadi ya Kak ya, pengurangan itu bisa diubah menjadi penjumlahan dalam pengerjaannya. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Baik, di sana sudah ada tabel ya Kak ya. Bilangan A, bilangan B, kemudian A kali B, dan A bagi B. Intinya, untuk perkalian dan pembagian, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Seperti contoh di baris 1 dan 2. Bilangan A positif, bilangan B positif. Jika dia dikalikan atau dibagi, itu hasilnya pasti positif. Kemudian baris kedua, bilangan A negatif, bilangan B negatif. Jika dikalikan atau dibagikan, maka hasilnya juga pasti positif. Kemudian jika tandanya beda, hasilnya akan menjadi negatif. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kita akan bahas di contoh soalnya. Contoh soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kita bahas dulu yang perkalian ya Kak ya. 5 kali 3. Jadinya 5 itu positif, 3 juga positif. Tinggal dikalikan biasa Kak, 5 kali 3 adalah 15. Karena sama-sama positif, maka hasilnya akan positif. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian selanjutnya, negatif 5 dikalikan negatif 3. Tandanya sama-sama negatif. Tandanya sama ya Kak ya, sama-sama negatif. Maka hasilnya pasti akan positif. Tinggal dikalikan saja 5 kali 3.
Hasilnya adalah 15. Kemudian negatif 5 dikali 3. Di sini 5-nya negatif, 3-nya positif. Artinya tandanya berbeda. Maka hasilnya akan menjadi negatif. Perkaliannya tetap sama, angkanya 5 kali 3, 15. Karena tandanya beda, maka hasilnya negatif. Negatif 15. Kemudian 5 dikalikan negatif 3 sama dengan titik-titik-titik. Sama Kak ya? Di sana 5 itu positif, 3 itu negatif. Oh, tandanya beda. Berarti hasilnya pasti nanti negatif. Hasil perkaliannya 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah negatif 15. Begitu pula dengan pembagian. Sama Kak ya. Jadi perkalian dan pembagian itu intinya sama. Tetap dikalikan dan dibagi. Cuma dilihat tandanya. Jika dia tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. 15 dibagi 3. Sama-sama positif. Maka hasilnya akan positif. 15 bagi 3 adalah 5 ya. Kemudian negatif 15 dibagi negatif 3. Tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya akan menjadi positif 5. Selanjutnya negatif 15 dibagi 3. Tandanya beda. Nanti hasilnya pasti akan negatif. Jadinya negatif 5. Selanjutnya 15 dibagi negatif 3, maka hasilnya juga pasti negatif karena tandanya berbeda. Baik kakak semua, itu penjelasan dari Ustazah. Semoga kakak-kakak semua paham, diteliti lagi, dipelajari lagi dengan pelan-pelan. Dipahami. Apabila belum paham, silahkan bertanya di Google Classroom. Ustazah tunggu ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.